Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Banyak hal di luar dugaan yang dapat terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, pengetahuan tentang P3K ini sangat penting untuk diri sendiri maupun orang lain. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian dan tujuan P3K, sejarah P3K, jenis dan contoh cedera, prinsip dasar P3K, alat P3K, dan tindakan P3K pada suatu kasus. Bentar, gue kurang paham sama P3K. Sebenarnya P3K itu apaan sih? Yah, gue kira lo tahu, Riz. Nih ya, P3K itu adalah tindakan awal dalam upaya pertolongan pertama secara cepat dan tepat yang bersifat sementara sebelum korban memperoleh pertolongan dari tenaga medis. P3K bertujuan untuk mencegah infeksi atau peradangan, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Kurang lebih sih kayak gitu. Kalau mau tahu lebih banyak, cari aja di Google. Alah, gue kira P3K itu pertolongan pada ketidakpastian. Ya maaf, gue kan bukan anak PMR. Dih, ngelawak dia. Udah sih, manusia kan gak sempurna. Pasti ada salahnya. Udah, gak usah ribut. Sekarang kita lanjut aja bahas topik P3K lainnya. Sekarang giliran gua, Naomi, sama Jesselyn buat bahas sejarah P3K. Pada tahun 1800-an, sedang banyak pembangunan rel kereta api. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa membuat para pekerja mengalami cedera berat hingga meninggal dunia. Maka dari itu, setiap pembangunan rel kereta api memiliki ahli bedah untuk mengobati cedera para pekerjanya. Suatu hari, Robert Wood Johnson sedang berada di kereta menuju Colorado. Di kereta, ia berbincang dengan seorang kepala ahli bedah, dan ahli bedah ini bercerita mengenai keadaan para pekerja yang sering mengalami cedera berat, namun terkadang jauh dari lokasi pertolongan kesehatan. Mendengar hal ini, ia berinisiatif untuk menanyakan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah kotak pertolongan pada cedera. Lalu ia pun mendiskusikannya kepada kepala sains Johnson & Johnson, yaitu Fred Gilmer. Fred Gilmer pun mempelajari dan meneliti kebutuhan para pekerja rel kereta, dan pada akhirnya kotak P3K pertama pun lahir pada tahun 1888. Kotak P3K ini berupa kotak kayu yang memiliki isi kain kasa, perban steril, plester, dan alat jahit. Tak lama kemudian, Fred Gilmer membuat penjelasan cara penggunaan dan pelatihan P3K, sehingga pada tahun 1901, Johnson & Johnson dapat mengeluarkan buku saku berisi informasi P3K, sehingga P3K digunakan pada akhir abad 19 hingga saat ini. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis dan contoh cedera. Cedera olahraga akibat kecelakaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Penyebab cedera dapat disebabkan oleh faktor internal seperti cara latihan, pemanasan, dan pendinginan yang kurang tepat. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena pemanasan alat yang tidak tepat, lingkungan latihan yang tidak aman, dan lain sebagainya. Saya dan Resto akan menjelaskan mengenai cedera ringan. Contoh pertama adalah memar yang merupakan luka tertutup yang disebabkan oleh suatu benda tumpul dan warnanya dapat berubah seiring proses penyembuhan. Kedua adalah lecet, yang merupakan putusnya jaringan kulit ketika bergesekan dengan permukaan kasar sehingga lapisan kulit mengelupas. Dan contoh ketiga adalah luka yang merupakan hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang bisa disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. 1. Rest atau pengistirahatan pada cedera. Namun jika harus beraktivitas, pastikan menggunakan alat bantu serta meminimalisir gerakan supaya tidak bertambah parah. 2. Ice atau pengompresan dingin supaya area cedera lebih kebal dari rasa nyeri. 3. Compression atau pembalutan dengan perban. Balutlah bagian yang cedera namun jangan terlalu kencang agar aliran darah tetap lancar. 4. Elevation atau mengangkat bagian cedera supaya meminimalisir pembengkakan dengan mengganjal area cedera dengan bantal. Contoh cedera lainnya adalah kram dan mimisan. Jenis kedua adalah cedera sedang. Cedera sedang adalah kerusakan jaringan yang lebih nyata dan berpengaruh terhadap performa olahragawan. Keluhan dari cedera ringan ini berupa nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi. Pengobatan pada cedera sedang dapat menggunakan metode rise and compress air dingin. Contoh pertama adalah strain otot yang merupakan peragangan atau perobekan pada tendon. Obat yang menangani cedera ini adalah anti-inflamasi, non-steroid yang berfungsi untuk meredakan nyeri dan mengurangi peradangan. Contoh kedua adalah robeknya ligamen yang terjadi dikarenakan ligamen dipaksa untuk melakukan pergerakan secara mendadak. Obat untuk menangani cedera ini adalah Samudipro yang berfungsi untuk meringankan pengapuran sendi dan cedera sendi. Dan contoh ketiga adalah sprain otot yang merupakan cedera sendi robek ringan atau trauma mikro pada ligamen dan kapsul sendi.
Obat yang menangani cedera ini adalah antiinflamasi non-steroid yang berfungsi untuk meredakan nyeri yang mengurangi peradangan. Contoh cedera sedang lainnya adalah melebarnya otot dan pembengkakan tumit yang disebabkan karena kelainan tegang. Jenis ketiga adalah cedera berat. Cedera berat adalah cedera yang sangat serius, ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan tubuh. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan mudah jika terdapat robekan lengkap. Contoh pertama adalah dislokasi sendi, yang terjadi ketika sendi dipaksa keluar dari posisi normal. Pengobatan cedera ini dapat dilakukan dengan prosedur medis yang meliputi sedasi analgesia prosedural, reduksi, dan traksi, serta menggunakan belat dan gips ortopedi untuk membatasi gerak dan mendukung penyembuhan. Contoh kedua adalah fraktur tulang yang terbagi menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup tidak disertai dengan luka pada bagian luar dan permukaan kulit masih utuh, sedangkan fraktur terbuka disertai dengan luka pada daerah tulang yang patah dan biasanya terjadi pendarahan yang sangat banyak. Pengobatan cedera ini tergantung pada tingkat keparahannya. Biasanya, pengobatan meliputi reduksi dan membalutnya dengan gips atau belat untuk menyediakan waktu pemulihan. Terkadang, operasi atau batang logam diperlukan untuk memposisikan ulang tulang. Dan contoh ketiga adalah patah hati karena dapat menyebabkan depresi karena ditolak oleh gebetan. Bunyinya krek gitu, bahkan sampai sekarang belum ada obat medisnya. Nggak deh, bercanda. Contoh ketiga adalah gegar otak, yang merupakan shock yang dialami oleh karena pukulan, benturan, atau goncangan keras pada kepala atau tubuh. Pengobatan cedera ini dapat dilakukan dengan istirahat yang intensif, membatasi aktivitas, mengkonsumsi obat analgesik, serta terapi rehabilitas. Contoh cedera berat lainnya adalah otot tendon yang putus dan otot Achilles yang putus. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai prinsip P3K. Prinsip P3K yang pertama adalah perhatikan kondisi lingkungan sekitar untuk mengetahui penyebab kecelakaan, sehingga kita mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil sebagai bentuk pertolongan pertama pada korban. Yang kedua, gunakan metode yang efisien, cepat, dan mudah. Pergunakan sumber daya yang ada, baik alat, manusia, maupun sarana lainnya. Dan yang ketiga, buatlah catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah kamu lakukan, identitas korban, tempat, waktu kejadian, dan sebagainya untuk rujukan atau pertolongan tambahan yang didapatkan penderita oleh pihak lain. P3K tidak dapat dilakukan tanpa peralatannya dalam kotak. Kami akan menjelaskan alat P3K yang dilakukan ketika menangani korban cedera. Berdasarkan Permenaker nomor 15 VII 2008, standar isi kotak P3K adalah sebagai berikut. Pertama, kaca steril terbungkus yang berfungsi menutupi luka yang telah dibersihkan. Kedua, perban ukuran 5 cm dan 10 cm yang berfungsi untuk membalut luka yang sudah ditutup dengan kaca steril dan menghentikan luka. 3. Plester yang berfungsi untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban. 4. Kapas yang berfungsi untuk membersihkan luka dan sebagai bantalan luka. 5. Gunting yang berfungsi untuk menggunting perban, plester, ataupun perlengkapan P3K lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 6. Sarung tangan sekali pakai yang berfungsi untuk melindungi tangan agar tidak mengenai luka pasien, bahan kimia, ataupun bakteri. Ketujuh, pinset yang berfungsi untuk mengambil alat steril ataupun benda asing yang ada pada luka. Yang kedelapan adalah kantong plastik bersih yang berfungsi sebagai tempat pembuangan bekas perawatan luka. 9. Aquades 10 ml larutan salin yang berfungsi untuk membersihkan kotoran mata dan luka. 10. Povidone iodine atau obat merah yang berfungsi untuk mengobati luka gores atau luka tersayat yang tidak dalam. 11. Alkohol 70% yang berfungsi sebagai antiseptik luka dan perangsang orang yang pingsan agar segera sadar. Dan yang ke-12 adalah buku panduan P3K yang berfungsi untuk mengetahui cara untuk melakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya adalah pelindung diri APD untuk menangani korban P3K. Contohnya adalah pertama, sarung tangan lateks yang berfungsi untuk melindungi dari kotoran, risiko kontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit. Kedua, kacamata pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya seperti fragmen terbang, benda partikel, asap, cairan, dan kabut. Ketiga, masker penolong yang berfungsi untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Keempat, masker resusitasi yang berfungsi untuk menyelamatkan pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dan yang terakhir adalah obat yang dianjurkan untuk dipersiapkan dalam kotak P3K. 1. Obat penurun panas, contohnya paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. 2.
obat pereda rasa nyeri. Contohnya paracetamol, ibuprofen, naproxen, asam mefenamat, dan kodein. 3. Obat anti alergi. Contohnya CTM untuk obat minum dan krim hidrokortison untuk alergi pada kulit. 4. Obat anti diare dan keracunan. Contohnya Nurit, Atapulgit, dan Oralid. Yang kelima adalah obat pencahar. Contohnya Dulcolax, tablet, Microlax, dan Vegeta herbal. Keenam adalah obat MAC atau obat antasida. Contohnya Bismuth, Subsalicylate, dan Sucralfate. 7. Obat batuk, contohnya Siladex, OBH, dan Polidin. 8. Krim gatal, contohnya Chlorpheniramine, Calamine, dan Miconazole. Nomor 9, krim luka bakar. Contohnya adalah betadine antiseptic ointment untuk luka bakar minor dan Bioderm cream untuk infeksi kulit primer dan sekunder. Nomor 10, obat-obatan untuk penyakit pribadi. Misalnya, inhaler untuk asma, diuretik untuk hipertensi, digoxin untuk lemah jantung, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa tips terkait kotak P3K yang dapat kita ikuti. Pertama, gunakan kotak kedap air sebagai kotak P3K. Kedua, untuk memisahkan isi kotak P3K, simpan masing-masing di dalam plastik klip dan beri nama pada masing-masing kantong. Ketiga, letakkan kotak P3K di dapur karena kecelakaan kecil kerap terjadi sewaktu melakukan aktivitas di dapur. Keempat, hindari meletakkan kotak P3K di kamar mandi karena kelembapannya akan lebih cepat merusak obat-obatan. Kelima, pastikan Anda bisa menggunakan semua peralatan yang ada di kotak P3K dan mengerti obat-obatan yang disimpan. Keenam, ajari anggota keluarga lainnya untuk menggunakan peralatan tersebut. Ketujuh, selalu periksa tanggal kadaluarsa obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K secara berkala. Poin terakhir yang kami bahas dalam video ini adalah tindakan P3K pada suatu kasus. Saya akan mempraktekkan bagaimana menangani luka teriris pisau dengan baik dan benar. Anggap tanda ini sebagai luka. Pertama-tama, sebelum menghentikan pendarahan, pastikan tangan dalam keadaan bersih untuk menghindari infeksi. Kedua, menghentikan pendarahan dengan menggunakan kain untuk melapisi tangan ketika menekan bagian terluka sehingga tidak terjadi infeksi. Ketiga, membersihkan luka iris dengan cara menghilangkan benda yang mungkin menempel pada luka iris. Karena lukanya sudah bersih, maka kita tidak perlu melakukannya. Keempat, tutup luka dengan menggunakan Hansaplast pada bagian yang terluka. Oh iya, kita tidak perlu mengganti Hansaplast terlalu sering. Gantilah Hansaplast saat keadaan Hansaplast sudah benar-benar tidak layak dipakai. Sekian presentasi P3K dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami bagikan Dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.